Halo semuanya, perkenalin aku Reza Fitri. Di sini aku akan membahas sebuah materi. Materi apa ya? Ya, aku akan menjelaskan tentang hukum-hukum dasar kimia. Dasar Kimia. Hukum dasar kimia adalah teori yang mendasari perhitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaksi serta produk dalam persamaan kimia. Aspek kuantitatif ini dapat diperoleh dari pengukuran massa, volume, atau konsentrasi yang terkait dengan jumlah partikel, atom, ion, molekul, hingga rumus kimia dalam persamaan reaksi. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Antoine Lars Lavoisier pada tahun 1743 hingga 1794. Ilmuwan asal Prancis berdasarkan hasil penelitiannya terhadap proses pembakaran beberapa zat. Dalam hal ini, Lavoisier mengamati proses reaksi kimia antara raksa atau merkuri atau logam cair berwarna putih keperakan dengan oksigen untuk membentuk merkuri oksida yang berwarna merah. Pada awalnya,
Lavater membakar merkuri cair putih dengan oksigen hingga berubah menjadi merkuri oksida berwarna merah. Kemudian, Lavater juga memanaskan merkuri oksida merah itu sampai kembali dibentuk merkuri cair putih dan oksigen. Dari hasil penelitian, Lavater menemukan bahwa gas oksigen mempunyai peran dalam reaksi pembakaran. Massa oksigen pada saat proses pembakaran ternyata sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. 2HgOI ditambah O2 gram banding 2HgS tambah 22 gram. Adapun pernyataan hukum Lavater adalah sebagai berikut. Massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Pada tahun 1799, seorang ilmuwan kimia bernama Joseph Louis Proust menemukan bahwa setiap senyawa disusun oleh unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Hal ini ia buktikan dengan meneliti senyawa berbagai jenis air seperti air minum, air keran, air hujan, hingga air laut dengan massa yang berbeda. Dari hasil penelitiannya, tiap satu senyawanya selalu terdiri dari hidrogen dan oksigen yang mempunyai perbandingan massa 1:8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari beberapa unsur selalu mempunyai sebagai hukum perbandingan tetap atau perbandingan massa yang sama. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap dan berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Jenis senyawa CO, massa karbon yang direaksikan 1,33 gram dan 2,66 gram. Massa oksigen yang direaksikan 1,0 gram sama dengan 1,0 gram. Massa senyawa yang terbentuk 2,33 gram dan 3,66 gram. Tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah massa senyawa yang terbentuk mempunyai kelipatan 2, yang adanya perbandingan massanya berganda, dengan massa oksigen yang tetap yaitu 1,0 gram dan massa karbon yang berkaitan 2. Jika ada dua unsur dapat berbentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsurnya dibuat tetap, maka perbandingan massa yang lain dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat sederhana. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Sesuai namanya, pencetus hukum ini, Joseph Louis Gay-Lussac. Dalam penelitiannya, ia ingin membuktikan tentang volume gas pada suatu reaksi kimia. Gay-Lussac mencoba menghasilkan perbandingan volume hidrogen oksigen uap air adalah 2:1, 1:2. Perbandingan volume ini disesuaikan dengan perbandingan koefisien unsur atau senyawa pada persamaan reaksi setara, yaitu persamaan reaksi dengan jumlah atom di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Reaksi pembentukan air 2H2 tambah O2 banding 2H2O. Perbandingan volume 2:1, 1:2. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Jika diukur pada suhu dan tekanan sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum perbandingan jumlah molekul atau hukum hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro. Pada tahun 1811, Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Contohnya H2, O2, N2,
dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan sama, perbandingan gas juga bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama juga. Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis, dirumuskan sebagai berikut. Koefisien X per koefisien Y sama dengan volume X per volume Y sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul X. Oke, baik, kita akan melihat contoh-contoh soal hukum dasar kimia. Contoh yang pertama, yaitu hukum Lavoisier. Berdasarkan persamaan reaksi A tambah B banding C tambah D, diketahui massa A 3 gram, massa B 5 gram, sedangkan massa C yang terbentuk 4 gram. Tentukan massa D yang dihasilkan. A dan B merupakan reaksi, sedangkan C dan D adalah hasil reaksi atau produk. Menurut hukum kekalahan massa, massa total per reaksi sama dengan massa total produk. Massa A ditambah massa B sama dengan massa C ditambah massa D. 3 gram ditambah 5 gram sama dengan 4 gram ditambah massa D. 8 gram sama dengan 4 gram ditambah massa D. Massa D sama dengan 8 gram dikurang 4 gram menjadi massa D sama dengan 4 gram. Contoh yang kedua, hukum Proch. Dari persamaan reaksi H2 ditambah 1/2 O2 banding H2O. Jika diketahui ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16, tentukan massa zat yang tersisa jika 2 gram H2 bereaksi dengan 17 gram O2. Menentukan perbandingan melalui hasil kali jumlah AR dan jumlah atom. H2 dibagi O2, 2 dikali ARH dibagi 1 kali ARO, maka 2 dikali 1 dibagi 1 kali 16. 2 dibagi 16, 1 banding 8. Jadi, perbandingan H2 dan O2 adalah 1 banding 8. Contoh yang ketiga, hukum Dalton. Unsur A dan B dapat membentuk dua senyawa. Dalam 100 gram senyawa 1 terdapat 40 gram unsur A dan dalam 90 gram senyawa 2 terdapat 50 gram unsur B. Tentukan apakah memenuhi hukum perbandingan berganda. 100 gram senyawa 1 sama dengan unsur A 40 gram sama dengan unsur B 60 gram. 90 gram senyawa 2, unsur A 40 gram sama dengan unsur B 50 gram. Massa unsur A pada kedua senyawa sama. Maka, jika memenuhi hukum perbandingan berganda, perbandingan unsur B harus bulat dan sederhana. Perbandingan unsur B yaitu 60 gram banding 50 gram atau disederhanakan 6 banding 5 atau bulat dan sederhana. Berarti memenuhi hukum perbandingan berganda. Contoh yang keempat, hukum Gay-Lussac. 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin, sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Untuk menentukan volume gas hidrogen klorida yang dihasilkan, Kuiperia bisa menggunakan perbandingan berikut dengan anggapan suhu dan tekanan tidak berubah. 3 AZ. Jadi, volume gas hidrogen klorida yang dihasilkan adalah 10 liter. Dan contoh yang terakhir, yaitu hukum hipotesis Avogadro. Pada tekanan dan suhu yang sama, diketahui sebuah persamaan reaksi seperti berikut. N2G ditambah 3H2G sama dengan 2NH3 gram. Tentukan berapa perbandingan jumlah volume gas yang terlibat dalam reaksi tersebut. N2 dibanding NH2 sama dengan NH3, yaitu jawaban dari
perbandingan jumlah filament gas yang terlibat dalam reaksi tersebut yaitu N2G ditambah 3H2 sama dengan 2NH3 gram. Jadi perbandingannya yaitu 2:3 sama dengan 2. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat videonya tentang pembahasan materi ini, dan kita juga sudah melihat pengertian dari hukum-hukumnya dan contoh-contohnya. Nah, sekarang saya akan menutup video ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.